langsung, maka tidak diperbolehkan karena ini adalah termasuk jual beli yang mengandung gharar. Nah, ini tentang praktek terlarang ataupun praktek-praktek yang lain, mungkin banyak, tapi saya tidak bahas secara lebih detail pada kali tempat yang sudah. Sekarang kita bahas tentang milkiyah. Apa milkiyah? Milkiyah itu dari kata malaka maliku. Malaka yang meliku apa? Memiliki, ya, menguasai atau memiliki. Apa yang dimaksud dengan memiliki? Keterikatan seseorang dengan harta yang dirinya memiliki kekuasaan untuk melakukan tasarruf, itu namanya memiliki. Keterikatan seseorang dengan harta, yang dirinya memiliki kekuasaan untuk melakukan tasarruf. Tasarruf itu apa? Apa tasarruf? Transaksi. Mau dikasihkan orang, mau dijual, mau dihibahkan, mau diwakafkan, mau digadaikan, itu ada kekuasaannya pada dirinya. Itu berarti dia memiliki barang tersebut. Makanya orang yang tidak memiliki kekuasaan itu tidak boleh dia melakukan tindakan tasarruf. Bu, kalau pengen ngadol pajero buat panjenengan khusus tak harga 5 juta saja. Pajero nopo 5 juta. Maka saya sampaikan pajero asli Bu, sing kilat roda 4 bisa diundang, bagus, asli pajero, cuman milik tonggo pulau. Maka boleh nggak? Kenapa? Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual apa yang tidak engkau miliki. Makanya memiliki itu punya kekuasaan untuk melakukan tasarruf. Tasarruf itu transaksi. Saya pernah sedikit tele-telan dengan bapak-bapak yang nekat masih menginginkan harta warisan. Padahal saya sudah sampaikan, itu wasiat ibu panjenengan semua itu batal demi hukum syariat. Kenapa? Karena wasiatnya melanggar aturan syariat. Lah si ibu ini berwasiat, rumah yang dia tinggali atas nama dia itu dibagi rata dengan 4 orang anaknya. Padahal rumah itu bukan rumah dia, Pak. Itu rumah suaminya yang diberikan kepada anak mereka, anak ragil. Karena 3 anak sebelumnya bukan dengan suami yang kedua. Maka ketika dia berwasiat rumah ini tak bagi rata, ya tidak bisa. Bukan miliknya kok ditasarrufkan, ya, tidak bisa. Maka kalau miliknya ya silakan. Makanya ini tentang kepemilikan. Nah sekarang berkaitan dengan bentuk kepemilikan berdasarkan bisa atau tidaknya barang itu dimiliki. Bentuk kepemilikan atau kepemilikan berdasarkan bisa atau tidaknya sesuatu itu dimiliki. Itu ada 3. Para ulama menyebutkan. Tak tulis, masalahnya nggak kelihatan. Gak apa, ditulis. Tulis pokoknya saja ya. Ya. Sekarang ini tentang bentuk kepemilikan berdasarkan tidak bisa atau tidaknya dimiliki. Bisa atau tidak dimiliki.
Kalau ini berdasarkan bentuk kepemilikan sempurna dan tidak. Pertama, bentuk kepemilikan yang bisa atau tidak dimiliki. Yang pertama, publik, yang tidak bisa dimiliki secara pribadi. Kepemilikan publik yang tidak bisa menjadi kepemilikan pribadi. Contohnya, kepemilikan publik yang tidak bisa menjadi kepemilikan pribadi. Kalau yang kedua, kepemilikan publik yang bisa menjadi kepemilikan pribadi. Kepemilikan publik yang bisa menjadi kepemilikan. Yang ketiga, bisa menjadi milik pribadi. Berarti selain dua ini. Ini bentuk kepemilikan berdasarkan bisa tidaknya dimiliki. Ada kepemilikan publik yang tidak bisa menjadi milik pribadi. Ada kepemilikan publik yang bisa menjadi kepemilikan pribadi. Dan ada kepemilikan yang bersifat pribadi, artinya bisa menjadi milik pribadi. Kemudian yang kedua, bentuk kepemilikan. Satu, ada kepemilikan sempurna. Kalau disebut kepemilikan sempurna, itu berarti harus mengandung dua. Apa? Memiliki bendanya dan memiliki manfaatnya. Itu baru disebut kepemilikan sempurna. Kalau kepemilikan yang tidak sempurna, itu kepemilikan yang hanya pada bendanya saja, milkul ain, atau kepemilikan pada manfaatnya saja, atau hakul intifa. Itu kepemilikan kepada manfaatnya saja. Nah, saya kembali ke sini dulu. Kalau bentuk kepemilikan ada sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu mengandung dua ini. Kalau yang tidak sempurna hanya salah satu di antara dua ini. Kepemilikan pada bendanya saja, bendanya miliknya, tapi manfaatnya bukan miliknya. Paham? Bisa nggak ini? Bisa, kalau nggak bisa nggak saya tulis. Yang kedua, kepemilikan yang hanya manfaatnya. Sekarang kepemilikan yang bisa atau tidaknya dimiliki. Satu, kepemilikan publik yang tidak bisa menjadi kepemilikan pribadi. Contohnya apa? Jalan raya. Makanya konsep jalan tol itu nggak sesuai dengan konsep syariat. Karena jalan itu sifatnya milik publik umum. Bagaimana dia bisa membuat jalan yang memecah akses orang? Ya tidak. Itu kan enggak mengganggu kepemilikan publik, kecuali itu milik publik, milik negara. Nah, itu mungkin urusan lain. Kalau milik pribadi ya ini namanya merusak hak orang. Sekarang jalan tol itu kan memutus akses, betul aja. Kalau dipagari ibu, seharusnya sing duwe tanah sampainya itu bisa bikin ruko di jalan itu, ya tidak? Itu nggak bisa. Tertutup, bahkan kerugian besar dia adalah dia misalkan tanahnya di sini terputus, ternyata rumahnya di sebelah sini, jaraknya biasa ke sawah itu lewat satu jalan kecil misalkan itu paling 100 meter, dan yang dibuat jalan tol dia mubeng, mungkin sekitar sekilo dia muter, padahal tiap hari ke sawah pulang pergi. Lah berapa bensin yang harus dia butuhkan, kan kasihan orang. Kalau itu adalah milik pribadi. Bu, saya jual tanah luasnya 12 kali 300 meter. Saya jual 100 juta. Loh, kok murah kan? Kamu di jalan selamat ya? Saya nggak bisa, karena jalannya sifat milik makanya jangan mengganggu akses kepemilikan publik atau umum. Yang kedua, kepemilikan publik yang bisa menjadi kepemilikan pribadi. Contohnya apa?
An-nasu syuraka'u min thalatha. Manusia itu bersekutu pada 3 hal. Apa itu? Api, air, dan rumput. Misalnya, selama itu milik umum. Artinya, selama berada di tempatnya, ya itulah milik publik. Boleh nggak dimiliki pribadi? Boleh. Boleh kan menjual kepemilikan umum? Tidak boleh. Paham? Menjual kepemilikan umum untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh. Contohnya apa? Saya punya tanah saya anggurkan, tumbuh rumput dengan subur, tanpa saya tanam, tanpa saya rawat, tumbuh dengan subur. Ketika ada orang mau ngarit di tanah saya, yang dimana saya biarkan itu tumbuh rumput dengan bagus, terus setiap ngarit sekitar 1 hari saya suruh bayar 20.000, boleh nggak? Itu tanah saya, boleh nggak? Tidak boleh, karena rumput itu milik umum. Gimana supaya boleh? Saya yang menanam rumputnya, berarti itu milik saya. Atau saya yang merawat rumput itu, tiap hari yang di luar rumput saya cabuti, saya rawat, saya kasih pupuk. Itu rumput itu sudah menjadi milik saya. Kalau saya jual tidak masalah. Begitu pula air itu kalau berada di sumbernya, mau langsung kita jual, orang mau ngambil suruh bayar, tidak boleh, karena itu milik umum. Maka kata para ulama, kalau kita punya sumur, misalkan sumur bor atau sumur itu gali atau mata air, terus ada tetangga kita yang saya pulau bangi guys sumur peralahan saat itu, pulau pengen leboknya peralon kan sumur itu dengan kan gede bolongannya, maka saya masukkan peralon 1. Boleh nggak? Boleh, dan tidak boleh kita melarangnya. Paham? Karena air itu milik umum, kecuali kita terganggu kebutuhannya. Paham? Nah, kebetulan peralon dia masuk ke sumur kita, itu kita terganggu kebutuhan air kita. Mau pakai selalu habis. Kenapa? Karena tetangga kita pengusaha kolam renang, sedot dipakai diesel, habis, kita nggak pernah dapat bagian. Maka ya kita boleh larang. Tapi kalau selama tidak mengganggu, jangan kita melarangnya, karena itu air milik umum. Saya pernah ketemu bapak-bapak mujahidin sumber itu. Habis kajian dia nunggu saya, Ustaz, alhamdulillah saya sekarang sudah hijrah, Ustaz. Alhamdulillah, saya bilang. Terus dia cerita, saya kemarin itu habis nutup usaha saya, Ustaz, karena saya tahu itu haram. Oh, haram, alhamdulillah. Usaha apa? Saya tanya. Air isi ulang, Ustaz. Kenapa kok ditutup? Ya, kan air isi ulang haram, Ustaz. Dari mana sisi haramnya? Saya tanya dulu. Kan saya pernah dapat kajian itu dari Ustaz siapa, dia sebutkan kan siapa itu. Terus kemudian disampaikan satu hadis itu, an-nasu syuraka'u min thalatha, manusia bersekutu pada 3 hal, maka nggak perlu diperjualbelikan. Maka sekarang saya menutup isi ulang saya, Ustaz, karena haram itu diperjualbelikan. Pak, bukan begitu cara memahami hadisnya. Lah, hadisnya itu jika air itu masih berada dan masuk hadis itu adalah secara hukum asalnya air itu milik umum, jangan diperjualbelikan. Tapi kalau sudah menjadi milik pribadi, misalkan saya punya mata air atau ada sungai yang tidak milik umum semuanya, nggak boleh dikapling-kapling sendiri, nggak boleh. Kemudian sungai itu saya ambil airnya, saya masukkan botol, paham? Air yang tadi di sungai milik umum, saya masukkan ke botol, jadi milik pribadi, paham? Ketika sudah saya botol, saya jual, boleh nggak? Boleh. Apalagi dengan banyunya uku ya, dari tamannya kan beli 152 waktu itu satu tangki, sekarang nggak tahu berapa. Itu jangan jual, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Loh, berarti boleh, Ustaz? Boleh. Wah, alhamdulillah kalau gitu besok saya buka lagi. Nggak untung betul ya. Lain. Wah, ini bapak salah tampar. Nah, ini menjadi hal yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Kecuali kalau kayak rumput, dia yang nanam, dia yang merawat, itu milik dia, nggak boleh kita ambil. Kalau dia mau menjual rumput liar di tanahnya dia, ya harus dipotong dulu, diikat, terus dia jual, boleh. Nggak boleh
Siapa yang kurang ngarit teng mriki Mas, niku sak iket 5.000 mangarit yang enggak boleh karena rumput itu milik. Dia supaya akan menjadikan milik umum menjadi milik pribadi. Setelah itu baru dijual boleh. Karena 3 perkara itu hujan, air, api, dan rembulan. Karena dulu berhubungan dengan peternakan. Ikan gelagat boleh ya? Kenapa? Ikan gelagat. Ikan? Seperti rumput itu kan? Ikan gelagat. Ikan? Iya, ikan di laut itu milik umum semua. Siapapun boleh ngambil. Kalau sudah diambil jadi milik pribadi maka dijual sih. Nah, atau kepemilikan publik yang bisa menjadi milik pribadi selain itu tadi apa? Wakaf yang tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan wakaf. Misal ada orang wakaf itu kan sebetulnya tanah, misalkan kalau itu tanah ya, wakaf itu macam-macam, wakaf pedus gitu bisa. Saya kemarin habis pas isi pengajian hari kemarin itu di WA, di WA, Ustaz sudah lahiran. Iya. Maka kabarkan pedus saya lahir. Saya punya kambing, makanya saya agak ribet karena kalian hari itu. Nah, ini tentang sempurna atau tidak sempurna, tentang kepemilikan umum yang bisa dimiliki pribadi pada tanah wakaf. Contoh, ada orang wakaf tanah, Pak, saya wakaf tanah ini untuk dirikan masjid, siap, ya kan? Setelah diterima, ternyata dilihat tanah wakafnya itu berada di bersebelahan dengan TPS, tempat pembuangan sampah. Terus masyarakat sekitar itu nggak ada, sangat kecil, hanya beberapa orang saja. Yang ketiga, mayoritas non muslim mau mendirikan masjid nggak bisa. Jadi mana ada aturannya? Kita pernah dulu mau bikin masjid di daerah Solo Baru, Rumah Air itu dulu mau didirikan situ, tapi nggak dapat izin dan nggak bisa karena penduduk itu kan mayoritas non muslim, keturunan dan non muslim, sehingga mereka nggak ngasih izin dan nggak berdiri. Akhirnya tanahnya harus dijual jadi milik pribadi yang membelinya, kan itu kan. Cuman hasilnya wajib diwujudkan tanah wakaf kembali agar fungsinya berjalan. Kalau mau dipaksakan pokoknya didirikan masjid, lalu kan iso didirikan masjid harus dimenangin, nggak dapat izin, dekat pembuang sampah, dekat ternak babi misalkan. Nah ini nggak mungkin kan didirikan masjid di sini. Maka gimana tusan? Lelah dijalui kerelaan yang wakaf, ternyata yang wakaf sudah game over, sudah meninggal. Maka gimana caranya? Ya sudah, dengan keadaan yang terpaksa darurat, boleh itu dijual, tapi wajib diwujudkan dalam bentuk tanah wakaf kembali. Gak boleh uangnya diambil untuk operasional, paham? Betul, semua diwujudkan dalam wakafnya harus amanah. Ini dalam keadaan darurat. Kayak masjid-masjid yang kena jalan tol, ya tidak? Ada di beberapa masjid di sawahan itu kena jalan tol. Salah satu masjid yang sering dulu saya isi kajian itu kena jalan tol dan dipaksa oleh pemerintah karena harus dijual. Otomatis menjadi miliknya pemilik jalan tol. Ini saya nggak pasti benar. Maka jadi pemiliknya jalan tol. Boleh nggak? Boleh, karena dalam keadaan darurat. Tapi hasil penjualannya wajib diwujudkan dalam bentuk wakaf kembali untuk bisa terlaksana sesuai fungsi. Ini adalah wakaf. Wakaf bisa nggak untuk kepentingan pribadi? Misal, saya punya rumah milik saya, terus saya sampaikan rumah saya ini saya wakafkan, tapi hanya untuk anak keturunan saya. Boleh nggak? Saya wakaf ya. Ya seharusnya memang untuk umat Islam, tapi ini khusus untuk keturunannya saja, agar yang belum punya rumah bisa tinggal di situ.
Ya secara umumnya para ulama banyak yang menyebutkan bisa, tapi potensi untuk terjadi perselisihan itu juga tinggi. Bisa nggak saya wakaf untuk diri saya? Misal ini rumah saya misalkan ya, saya wakafkan rumah ini tujuannya adalah sebagai tempat tinggal saya sampai saya mati. Bisa nggak? Saya pilih sendiri dan diwakafkan untuk kepentingan pribadi dia, yaitu ditinggali sampai dia mati. Bisa nggak? Kata sebagian ulama Syafi'iyah, kurang kerjaan. Karena dia ada diwakafin harus dijual kan ya. Nah, tetapi menurut sebagian ulama yang lain bisa. Paham? Lah, ketika orang mengatakan rumah ini rumah saya wakafkan, tujuannya adalah hanya untuk saya tinggali sampai saya wafat, maka bisanya bisa, meskipun kurang kerjaan tapi bisa. Kenapa? Karena status rumah tadi sudah menjadi harta wakaf, sudah tidak bisa dimiliki kepentingan pribadi ya. Sehingga nanti kalau orang itu mati yang mewakafkan untuk dirinya sendiri, maka harta itu tidak bisa diwaris, tidak bisa dijual kecuali dalam keadaan darurat seperti tadi, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dibuang. Maka harta itu harus terus dimanfaatkan. Karena tujuan wakafnya berhenti, yaitu sebagai tempat tinggal rumah yang mewakafkan tadi, dia sudah mati berhenti, berarti kan tujuan wakaf hilang. Tujuan wakafnya itu diakatkan untuk dirinya sampai dia mati. Mana tujuan wakafnya hilang, maka dicari korinah kedekatan yang memungkinkan tujuannya itu mirip-mirip sama, atau paling tidak ya untuk kemaslahatan umum. Oh, berarti dibuat aja untuk wakaf rumah tempat tinggal para lansia. Nah, cocok, kan gitu kan? Ya, maka gunakan wakaf terus, tapi nggak bisa diwaris karena sudah diwakaf, meskipun belum wakaf untuk kepentingan pribadi yang mewakafkan. Itu sebagai ulama mengatakan bisa, meskipun kadang kelihatan kurang kerja. Nah, ini tentang wakaf. Nah, sekarang bisa menjadi milik pribadi ya, selain dua di atas itu apapun bisa menjadi milik pribadi. Suami jadi milik suami itu milik pribadi atau bisa milik orang lain juga? Ibu-ibu protes ya. Pelakor. Kalau pelakornya madu manis, ibu itu aku madu ada yang pahit ya. Nah, bentuk kepemilikan, makanya punya suami yang duitnya pas-pasan itu sebetulnya bagian dari sebuah nikmat. Kenapa? Karena kalau punya suami duitnya pas-pasan itu aman, perawannya rapi. Meskipun ada yang nekat ada, tapi mayoritas nggak berani. Orang bojo siji anak lima mumet tambah singkat kan nggak berani dia. Makanya saya punya salah satu jamaah itu, dia datang kepada saya, Ustaz, bodoh akan Ustaz, kenapa? Saya sukses, saya perlu dirikan usaha. Usaha apa? Satu isi ulang, isinya satunya apa itu? Kayaknya ikut dirikan bisnis rentalan mobil apa. Terus dia tak tunjukin, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Terus dia cerita, saya pengen sukses. Nanti kalau saya sukses, pokoknya tak bantu lah. Tenang saja Ustaz, doa kesing tenanan. Saya bilangnya siap, bismillah, pokoknya Allah yang memberikan yang terbaik. Nah saya tanya, kok kita pengen sukses, cepat sukses atau kok? Nah, Pak Ustaz, kalau itu pengen rapi boleh. Nah, 12 tahun kemudian ibu, saya ketemu beliau lagi. Sebenarnya bukan nggak ketemu sama sekali enggak, tapi ketemu paling di jalan kan gitu kan, di jalan lewat. Tapi 12 tahun kemudian saya pas kita berada di tempat yang sama. Waktu itu pas saya datang dan saya bawa mobil, terus dia datangin saya sambil tangannya taruh di jendela mobil saya itu. Oh Pak Ustaz ini malah sukses saya kan, dia diberikan. Saya cuma sengaja terus pulang dan sukses Pak Ustaz. Berarti orang rapi meneh. Dan belum rapi lagi, nggak berani. Si Jiman Muhammad tambah lur Pak Ustaz, makanya donanya sukses.
Makanya punya suami yang duitnya serat itu justru bisa jadi tebak. Kan kita ya. Nah sekarang kepemilikan berkaitan dengan bentuk sempurna atau tidaknya. Kalau sempurna, barangnya ini dimiliki. Contoh, handphone ini milik saya, sempurna. Kenapa? Karena bendanya milik saya, manfaatnya pun milik saya. Itu berarti kepemilikan sempurna. Nah, sedangkan kepemilikan yang tidak sempurna itu hanya salah satu di antaranya, bendanya saja atau kepemilikan manfaatnya saja. Nanti terbagi dalam 5 bentuk. Nah, kalau kepemilikan pada bendanya, misalkan ada seorang bapak, dia sampaikan, untuk bapak punya rumah di pojokan sana yang di ujung gang. Itu rumah luas 150, tanahnya 400. Rumah itu sudah saya wakaf, sudah saya berikan kepemilikan manfaatnya kepada pembantu kita. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Paham? Sampai dia meninggal baru bisa kamu manfaatkan rumah tersebut. Tapi kalau nanti bapak mati, rumah itu tetap diwaris. Pemilik bendanya kalian, cuman manfaatnya tidak milik kalian. Manfaatnya itu milik pembantunya sampai kapan? Sampai dia mati. Lelah mati. Kalau dia posas bahaya. Artinya anak itu ketika bapaknya mati, dia mewarisi rumah itu, iya. Tapi secara kepemilikannya dia tidak punya hak sampai pembantunya meninggal. Maka baru dia bisa memiliki sempurna. Makanya zakat itu hanya pada benda yang kepemilikannya itu sempurna. Ustaz, saya punya emas 12 kilo Ustaz. Enggak 12 kilo, 300 gram. Saya punya emas 300 gram. Itu Ustaz ditarik tangannya, sini 12 1 lusin, sini 1 lusin, gelangnya banyak. Saya kan isi pengajian itu pada pakai emas loh. Dan emasnya bukan di dalam jilbab, di luar jilbab loh. Betul ya itu, sampai saya silau ibu. Gelangnya gede-gede, masih banyak. Ini mau pengajian atau mau jualan emas? Batin saja saya nggak berani. Karena saya nggak pernah ngisi pengajian itu. Kebetulan biasanya dari Ustaz siapa itu, terus kemudian Ustaznya nggak bisa, saya diminta untuk ngisi. Ustaz saya nggak, saya dapat rekomendasi dari teman saya untuk dia juga nggak kenal saya pun juga kenal mereka. Mereka bukan orang yang ngaji kajian enggak, cuman ngajinya dia di komunitas-komunitas tertentu lah. Nah, sosialitas. Nah, saya datang itu ke rumah, salah satu rumah orang kaya. Pas saya masuk itu udah silau. Lagi gimana? Kalungnya gede-gede, sini taruh di sini, gelangnya. Masya Allah, saya juga gelang emas sama pengajian. Tapi yang saya nggak berani nyinggung barang saya itu, maksudnya kalau sudah sekali 2 kali itu baru berani saya singgung. Tapi kalau belalah mau pisangkok. Jadi pisangkok singgung tetean kan itu ya. Nah, ini tentang komunikasi. Ketika orang itu punya gelang banyak 300 gram, tapi gelang-gelang ini sewan kabeh, ya kan? Gelang dia nggak wajib zakat. Termasuk ketika orang itu punya piutang. Tahu piutang ya? Piutang begini, saya punya duit 200 juta misalkan, adalah sedang diutang konco paut ya. Saya punya teman paut waktu kecil, dia utang saya 200 juta. Nah, ternyata sudah 3 tahun belum dikembalikan. Apakah tiap tahun 3 tahun itu saya harus mengeluarkan zakat? Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak. Kenapa? Uang itu belum di tangan sempurna, Pak. Bisa jadi orang dibayar, betul tidak? Iya. Makanya ya kita tidak tetapkan zakat pada orang, kecuali kalau uang itu sudah balik, maka baru dikeluarkan. Untuk dibayarnya belum karuan, tidak keluarkan zakat. Nah, sekarang kepemilikan yang tidak sempurna pada manfaatnya saja. Yang pertama i'arah. Apa itu i'arah? Atau ariyah. I'arah atau ariyah ini, atau ariyah itu artinya pinjam meminjam.
saya pinjam mobil jenengan selama 2 bulan untuk kegiatan pondok misalkan, maka kepemilikan manfaat mobil itu milik saya, bukan milik jenengan lagi. Kenapa? Sudah saya akadkan pinjam meminjam sama jenengan. Dan jenengan mengiyakan, berarti selama 2 bulan itu kepemilikan penggunaan mobil itu adalah milik saya. Yang kedua, ijarah. Ijarah itu apa? Ijarah. Ijarah itu jual beli manfaat. Jual beli manfaat. Jadi manfaatnya itu bisa dimiliki karena terjadi jual beli. Kalau i'arah itu kan pinjam, kita memiliki manfaat itu karena dipinjami. Tapi kalau ijarah karena kita beli manfaat itu. Contohnya apa? Ini rumah tak beli manfaatnya selama 3 tahun. Kalau bahasa kita sewa. Paham? Ya, tapi ijarah jangan disempitkan hanya sewa menyewa. Karena saya panggil orang, Pak, kau kerjakan kerja rumah saya ini selama 3 hari, ya 3 hari saja. Tekan pundi pokoknya turun di notok. Saya bayar 3 hari, per hari berapa, Pak? 1 second, ya 450. Tolong kerjakan selama 3 hari. Berarti manfaat dia, tenaga keahlian dia itu sudah saya bayar sejak pukul 8 sampai jam 4 sore selama 3 hari. Itu namanya akad ijarah. Upahnya namanya ujroh. Paham? Nah, maka nggak boleh itu orang tukang itu memanfaatkan waktu yang sudah saya beli dia pakai untuk kepentingan pribadi. Di kantor sudah dapat gaji, di kantor malah tiktokan, ya tidak? Atau malah iklanke barang-barang yang punya dia punya usaha. Pakai gue di kantor, iklanke barang dewe, waktunya waktu yang sudah dibayar oleh kan? Itu namanya korupsi. Nah, ini ijarah. Nah sekarang saya sewa rumah, akadnya ijarah 3 tahun. Baru setahun dia sampaikan ke saya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, anak saya dilalah, saya perkirakan rapinya 3 tahun lagi, maka saya sewakan rumah yang mau saya berikan ke dia. Tapi ternyata kemarin rapi Ustaz, dan saya minta rumah tersebut nanti coba pakai setahun, kurang 2 tahun, maka yang 2 tahun saya kembalikan, uangnya mau saya ambil kembali, boleh nggak? Nggak boleh. Karena rumah itu manfaatnya sudah saya beli selama 3 tahun. Itu hak saya, dia nggak punya hak untuk membatalkan. Tapi kalau dia meminta untuk dibatalkan, yang dia tidak punya hak, tapi saya menerima, paham? Itulah yang disebut dengan ikolah. Bukan ikolah. Ikolah itu pembatalan yang tidak punya hak. Saya nanti akan dibatalkan hukuman adab saya di akhirat oleh Allah. Oh, kamu sering mengikolahkan saudara sesama muslim, menerima pembatalan. Akhirnya hukuman yang seharusnya saya terima dari adab itu dibatalkan pula oleh Allah. Artinya itulah manfaatnya sering menerima pembatalan. Makanya kalau jangan jual beli kok dibatalkan, jangan terima, itu dapat pahala. Ini senang alhamdulillah dibatalkan ya juga. Ini senang ya. Nah, boleh tidak saya menjual kembali manfaat itu? Wah, jangan tarik 2 tahun, nggak bisa mas. Karena sudah saya beli. Kalau jangan mau, saya jual kembali manfaat itu selama 2 tahun dengan harga 25 juta per tahun. Saya bayarnya 20 juta dari jenengan. Sekarang sudah saya beli selama 3 tahun. Jenengan mau ambil kembali 2 tahunnya untuk jenengan tempat pisah oleh putranya. Maka saya nggak bisa kecuali jenengan beli kembali manfaat itu, tapi dengan harga per tahun 25 juta. Padahal saya bayar berapa? Boleh nggak seperti ini? Boleh. Karena apa? Karena miliknya sudah menjadi milik. Jadi pendapat yang lebih kuat itu hukumnya. Nah sekarang yang ketiga, wasiat. Wasiat ya kayak tadi, saya berwasiat rumah ini saya gunakan untuk pembantu saya sampai dia wafat. Berarti dia mendapatkan kepemilikan dengan cara wasiat. Yang keempat, ibahah. Ibahah itu apa? Dibolehkan. Artinya izin diberikan kebolehan untuk memanfaatkan. Monggo Bapak Ibu itu di rumah saya ada mobil 15, kuncinya cemenggal kabeh, kalau mau dipakai monggo silakan. Enggak usah tembung lagi, langsung aja dipakai. Nah, itu namanya ibahah. Membolehkan misalkan. Nah,
Kan kue yang dari itu gondol maling-maling. Nah, kecuali para orang misalkan jamaah khusus jamaah wanita Islam, di kantor wanita Islam sudah disediakan 20 armada diajar misalkan ya. Kalau mau pakai saja gratis misalkan. Karena dulu yang mewakafkan suruh pakai gratis. Masalah bensin sudah disediakan, terus disangoni tiap perjalanan Ramito. Siapa tahu ada orang kaya yang mewujudkannya kan sendiri. Dan jamaah pengajian semakin semangat. Setuju Ibu? Setuju. Yang terakhir wakaf, yaitu hak kepemilikan secara kepemilikan saja, tapi bendanya tidak dimiliki. Contoh, ada orang datang ke saya, Ustaz, saya mau mewakafkan 5 ekor kambing perah sama 1 jantan, khusus untuk santri-santri dan keluarga pondok termasuk ustaz-ustaz. Dan maka ustadznya, santrinya, keluarga ustadznya itu yang memiliki manfaat kambing tersebut, tapi bendanya milik publik. Pak, nggak boleh kambing itu saya sembelih, nggak boleh. Kambing itu saya jual juga nggak boleh. Kenapa? Karena sudah wakaf. Saya hanya boleh mengambil manfaatnya, dan itu milik kami keluarga besar pondok misalkan. Saya ngambil bisa manfaatnya, tapi kambingnya nggak boleh saya sembelih, kecuali kambingnya sudah sentik-sentik mau mati. Saya jual untuk dapat duit, saya wujudkan kambing kembali, paham? Dan menjadi harta wakaf, itu masih dibolehkan karena dalam keadaan darurat. Mau disembelih ojo, ya tawakaf, dosa disembelih reto kan bilang, lah terus ini mati. Lah terus yo wis pakai mati dan badir dia tidak. Nah, maka sembelih atau dijual ke tukang jagal karena sudah tua misalkan, lalu hasilnya harus diberikan kambing kembali. Terakhir kan roto itu cempe, tidak apa-apa, yang penting nanti bisa berfungsi kembali. Makanya wakaf itu syaratnya adalah harta itu harus punya manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak bisa wakaf itu terjadi. Karena yang diambil itu cuma manfaat, yang bendanya milik publik, milik umat, nggak bisa dimiliki secara pribadi atau kelompok. Tapi secara secara manfaat, nah itu bisa pribadi atau kelompok. Misalkan saya wakafkan rumah untuk ketua takmir masjid. Jadi saya wakafkan rumah itu hanya khusus untuk ketua yang dipilih jadi ketua takmir masjid. Selama dia menjabat boleh menempati rumah ini, tapi rumah ini rumah wakaf. Dan berarti dia kan memanfaatkan secara pribadi. Memang tujuan wakaf, orang yang wakaf memang seperti itu, tidak masalah. Tapi rumahnya bukan milik dia. Maka selama dia menjabat jadi ketua takmir, punya hak kepemilikan untuk memanfaatkan rumah. Kalau kelompok pondok misalkan diwakafkan, ya milik pondok. Kalau pondok itu sudah tidak memanfaatkan lagi, mubadil nganggur, itu boleh diprotes oleh yang lain. Kalau enggak, bisa harus diambil alih atau diberikan kepada mereka yang mampu memanfaatkan. Makanya yang menerima wakaf nganggur itu tanggung jawab ya, paham? Misalkan ada pondok atau yayasan terima wakaf bagi timbul ketok, nggak dimanfaatkan, itu berat tanggung jawab. Kalau nggak bisa memanfaatkan, lebih baik segera dialihkan ke orang yang kira-kira bisa memanfaatkan. Kan itu bukan milik kamu, bukan milik kelompokmu, bukan milik yayasanmu, tapi milik umat. Kamu hanya orang yang punya hak memanfaatkan. Kalau nggak memanfaatkan, lebih baik serahkan kepada yang lain. Jangan kembalikan ke yang mewakafkan. Ya dia kembalikan bukan jadi miliknya dia lagi juga nggak bisa. Dia hanya punya kekuasaan saja untuk mengarahkan. Nah, dikembalikan ke dia nanti juga diserahkan ke orang lain lagi. Nggak bisa, nggak jadi manfaat, ya wes serasi wakaf, nggak bisa, karena sudah diwakaf. Kita nenek iso manfaat, tak kayak butuh kuai, nggak bisa, karena sudah menjadi harta. Saya pernah menangani kasus masjid diwakafkan oleh bapaknya, tapi tidak tidak distatuskan wakaf atau wakaf, tapi sudah ada saksinya. Bapaknya meninggal, adalah anaknya mau menjual masjid tersebut. Dianggap itu tanah milik bapaknya, waris, kemudian mau dijual. Takmir ditawari konumku kan juga, dari masjid diwakafkan bapaknya tanahnya.
Ya nggak bisa, ini masih atas nama bapak, belum ada tanah surat wakaf, makanya ada keterangan resmi. Kalau nggak harus, tidak harus disuratkan wakaf, tetapi paling tidak ada keterangan jelas, keterangan ada sanksinya, nah itu insya Allah aman. Terus mana tadi? Hah? Hasilnya? Deadlock waktu itu, anak keturunannya juga ngotot ingin jual, takmirnya juga nggak mau bayar. Ya deadlock, nggak tahu sekarang di mana. Terus tahu saya suruh bayar tapi murah. Ya yang kemungkinan takmir masjidnya galang dana untuk membayar. Ya pahala bapaknya dia berhenti nggak jadi wakaf, dijual sama anaknya. Ya, ada pertanyaan lain? Ini dulu ya. Berarti dari Ya, apakah dari 5 ini harus ada perjanjian di atas kertas putih? Tidak, itu hanya sesuatu yang menguatkan, lebih amannya demikian. Karena kalau nggak ada kejelasan surat pernyataan itu kadang-kadang itu bisa dibatalkan sepihak. Misalkan bapaknya dulu sudah ngomong, B ini rumah kamu pakai sampai kamu wafat, tapi nggak ditulis dalam perjanjian. Dalam anaknya sudah diberitahu sebetulnya, tapi anaknya memang pengen jual rumah tersebut. Akhirnya karena bapaknya sudah mati, bibinya diusir, kemudian rumahnya dijual. Karena nggak ada hitam di atas putih dan nggak ada saksi. Tapi kalau ada hitam di atas putih, ada saksi, kan ada yang mengingatkan. Oh nggak boleh, itu sudah ada perjanjian khusus. Syukur lebih baik ya di PNWB misalnya, dibalik nama sekalian dibayari kan ya. Ini baikkan sisa-sisa. Omah itu pakai sisa KBB. Yang ini dulu, yang mau silahkan. Lewat jalan tol, kena jalan tol. Berarti memang ya, harganya murah, dibeli bayar mahal per meter 1 juta kan rata-rata. Kalau tanahnya mungkin per meter 75.000 karena tengah sawah, jadi 1 juta kan untung besar. Apakah dia berdosa? Ya tidak. Dia berhak milik dia, dibeli oleh orang. Ya orang-orang lain itu ya begini, secara hukum asalnya karena itu didesak pemerintah, dan itu kan proyek pemerintah, dan tidak punya pilihan lain, maka harus dijual, maka jual saja tidak ada masalah. Soalnya yang nanggung urusan tol yang pribadi atau bagaimana itu urusan pemerintah. Dan kalau ragu-ragu duitnya, berikan ke pondok kami saja atau ke wanita Islam ini buat ngecek ganti ini. Ya, ada yang lain mau silakan. Oh yang itu dulu ya, kami itu. Kita punya tanah, tanah kita nggak nanam tapi tumbuh seperti lombok, Liar. dijual boleh nggak? Liar. Iya. Jangan punya tanah, nggak nanam lombok. Tahu-tahu pukul dulu kan bisa jadi dimakan burung, jatuh bijinya, dibawa semut, rakuat, mati di tengah jalan kan. Kemudian tumbuh, bolehkah kita mengambil menjual lombok itu? Yang penting dipetik, dijual tidak ada masalah. Tapi kalau masih di pohonnya, itu kan masih milik umum. Dipetik dulu, milik pribadi dengan dijual tidak ada masalah. Ya, mau silakan. Yang terakhir ya. Waalaikumsalam. Kembali tentang tadi penjelasan tadi tentang pembagian surat kita ambil alasan sebagai ini Ustaz. Apalagi tergantung dari niatnya. Kemudian kalau kita niat Ustaz, aku KBG membacakan orang lain, aku mau menghadiahkan, aku dapat atau tidak enggak masalah. Itu gimana Ustaz? Ya, kalau kita niatkan untuk menghadiahkan orang lain, kita dapat atau tidak ada masalah.
Kalau yang penting itu adalah hakikatnya. Al asma la tughayyir haqiqah. Niat belum tentu menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi halal. Contohnya kok ada mbak-mbak mesake di pinggir jalan, di bawah pohon, sedih, nggak payu-payu, saya niat aku memang misalkan. Boleh nggak boleh, karena dan niat saya membantu Pak Lurah lah, karena sudah membantu saya surat-suratnya, saya ingin balas jasa niat saya supaya ya buat nanti makanannya oleh-oleh untuk anak istrinya dan sebagainya, kita kasihkan sama Pak Lurah. Padahal dia pejabat, karena pejabat sudah digaji itu nggak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang dilayaninya, yaitu masyarakat, karena itu masuk ulul. Niat kita baik tapi caranya salah, ya salah. Makanya kebaikan itu adalah sesuatu yang dipandang oleh Allah dan Rasulullah baik, maka itu baik. Dan keburukan itu apa yang dipandang Allah dan Rasulullah buruk, maka itu buruk, meskipun mungkin kita pandang baik, kan gitu. Maka kecuali begini, jenengan ngasih hadiah saja, terus saya nggak usah dapat pertukaran kado, pokoknya saya niatnya ngasih aja, sudah selesai, nggak ada masalah. Atau barang jenengan dibuka pakai bungkus plastik transparan. Nah terus koncone jenengan yang ikut di tirakatan itu misalkan, itu juga sudah diketik, Bu, nanti kalau jenengan bawa barang, jenengan jangan bungkus kado, bungkusnya plastik saja, nanti kita tukeran loh ya. Oke siap. Nah jenengan tahu barangnya dia apa, dia tahu barang jenengan apa, sama-sama rela, nggak ada masalah. Paham? Itu cara mengantisipasi. Kalau takut dibully atau takut dikucilkan oleh warga karena kita dianggap sok suci, sok pintar, misalkan ya. Nah kita bernegosiasi dengan tetangga. Nanti pas aneh acara, aku karepui jualan nanti barang jelas di dalam plastik yang transparan, saya juga plastik yang transparan. Nanti dia barang kayak gini sudah tidak apa-apa, kita tukeran, boleh, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kan ketika dibungkus kado dan nggak kelihatan, itu yang jadi masalah. Diundi. Lebih baik kita nyumbang hadiah saja, nggak usah minta nama kita ada di situ. Ya, udah saya nggak mau nama saya ada di situ, saya sudah nyumbang saja untuk mereka sebagai door prize, nggak ada masalah. Ya. Ini cukup karena tas sudah banyak yang dicangklong, buku sudah dimasukkan, kesalahan kalau yang sama harganya batasi tetap nggak boleh. Kalau barangnya tidak kelihatan, karena persoalannya bukan nilainya, tapi barangnya jelas atau tidak. Karena masuk kategori jual beli, kecuali hadiah yang kita tidak meminta pengganti, baik uang, barang maupun jasa, maka tidak apa-apa meskipun barangnya tidak kelihatan. Nah, saya punya handphone harga katakanlah 3 juta, saya jual 20.000 ke adik saya, boleh nggak? Boleh, meskipun nilainya nggak sama. Dan punya motor harga 25 juta, saya punya handphone harga 3 juta, dan minta saya tukeran, boleh nggak? Boleh, nanti saya tunggu jual. Boleh. Yang penting ketika kita tukeran, tahu apa yang kita tukarkan itu. Paham ya? Satu orang, 20 orang, misalkan seperti biasanya kopiok apa di kopiok. Ya kalau di kopiok, ya kan berarti barangnya ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang sesuai atau tidak. Saya tidak menyukai hal seperti itu. Saya khawatir itu tidak adanya kerelaan dalam tukar-menukar. Kecuali, wah aku metu nomor ini kayak sopo kita tukeran ya, rela nggak rela, ada masalah. Tapi kan jarak paduh itu koyong ini misalkan ya, dia harus dengan kerelaan, dia mau tukar dengan siapa, dengan barang yang mana kan. Kalau di tempat saya dulu biasanya memang masing-masing sopo belum tukeran gitu. Ya, cuman karena tertentu saya berikan masukan jangan terus dibuka. Misalkan mau tukeran nopo bujinan betul nopo anu lan kono itu waduh tukun teh orang potong, kayak cara cari yang lain. Dan bawa apa oseng-oseng bakwan, nah itu saya suka. Maka itu
Yang penting jelas. Katanya itu kalau mau orang yang kayak bergantung mereka Berarti sponsor. Ya kalau dari sponsor nggak apa-apa. Haji itu dari sponsor boleh. buat obat, buat hadiah-hadiah. Boleh. Misalkan jenengan pertemuan pengajian khusus di Sabtu Senin pertama, terus jenengan bawa 2 motor, terus diundikan di sini misalkan ya, boleh karena sponsor. Kita tunggu. Demikian dan saya mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.